Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia tersusun atas organ utama dan organ aksesori. Organ utama adalah saluran yang dilalui bahan makanan, meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ aksesori adalah organ tambahan yang membantu pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Baiklah, kita pelajari satu persatu saluran pencernaan makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, air liur atau saliva. Kita memiliki 3 macam bentuk gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Kemudian kita juga memiliki lidah yang berfungsi untuk mengecap makanan. Di mulut juga mengeluarkan air liur atau saliva. Saliva mengandung mukosa atau lendir sebagai antibakteri dan mengandung enzim amilase atau petialin yang berfungsi memecah amilum menjadi maltosa. Di mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Setelah makanan dicerna di mulut secara mekanik dan kimiawi, makanan yang sudah berupa bolus menuju ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Kerongkongan berfungsi sebagai jalannya makanan dari mulut menuju ke lambung. Di kerongkongan terjadi gerakan meremas yang mendorong bolus atau makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan ini dikenal dengan istilah gerak peristaltik. Berikutnya, makanan masuk ke lambung. Di lambung terjadi pencernaan secara mekanik maupun kimiawi. Secara mekanik, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Di dalam getah lambung mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Asam klorida atau HCl bersifat asam berfungsi membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton. Dan enzim renin berfungsi mengendapkan kasein dalam air susu. Kemudian makanan masuk ke dalam usus halus. Usus halus kita panjangnya sekitar 8,25 meter. Bisa kalian bayangkan. Tetapi untuk usus halus ditopang oleh tulang usus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus tengah, dan ileum atau usus penyerapan. Di duodenum dan jejunum terjadi proses pencernaan makanan, tetapi pada bagian ileum terjadi proses penyerapan sari-sari makanan atau yang dikenal dengan istilah absorpsi. Dalam usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantong empedu dan pankreas. Pankreas menghasilkan getah pankreas, di mana dalam getah pankreas terdapat enzim lipase, amilase, dan tripsin. Lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin mencerna protein menjadi asam amino. Getah empedu dihasilkan oleh hati berfungsi mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Sari-sari makanan akan diserap di bagian ileum. Sari makanan yang berupa glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino dan mineral akan menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sedangkan sari makanan berupa asam lemak
gliserol, vitamin yang larut dalam lemak, akan menuju ke hati melalui pembuluh getah bening. Selain menghasilkan sari-sari makanan yang diserap oleh sel tubuh, proses pencernaan juga menghasilkan zat sisa. Nah, zat sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar manusia panjangnya kurang lebih 1 meter, terdiri atas 3 bagian, yaitu kolon ascendent, kolon transversum, dan kolon descendent. Sedangkan di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu. Pada ujung usus buntu terdapat apendik yang mengandung sel darah putih dan berfungsi sebagai imunitas. Fungsi dari usus besar adalah mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa makanan dan membentuk vitamin K dan vitamin B12. Sisa makanan keluar melalui anus dalam bentuk tinja atau dikenal dengan istilah feses. Proses pengeluaran zat sisa makanan ini dikenal dengan istilah defekasi. Anak-anak atau adik-adikku semua, demikian tadi materi kali ini. Kemudian tugas kalian seperti tertulis di layar. Apa tujuan kalian disuruh cuci tangan sebelum makan? Jawablah di kolom komentar. Terima kasih, salam semangat untuk semuanya.